Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fedi Pradana dengan NIM 20612265. Saya dari kelas manajemen malam 3. Mohon izin Bapak Dosen Oktojaya Apriyoso MM. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas dari metopel saya dengan judul pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada produk Seven dan Seventos. Di sini studi kasusnya saya ambil dari cabang Bu Putri pada Seven dan Seventos. Oke, di sini ada tabel penjelasannya. Dari bab 1 itu pendahuluan, terus yang kedua itu tinjauan pustaka, dan bab 3 itu metopel penelitian. Oke, di sini udah ada bab 1 pendahuluan, ada 3. Yang pertama itu latar belakang, rumus masalah, dan tujuan penelitian. Oke, di sini udah masuk latar belakang. Latar belakangnya itu adalah kepuasan konsumen akan memberikan manfaat bagi perusahaan, khususnya usaha dalam bidang kuliner. Dengan mempertahankan dan memberikan kepuasan kepada konsumen, maka mereka cenderung untuk membeli ulang barang dan jasa yang telah mereka konsumsi tersebut. Dengan kepuasan juga akan mendorong adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Komunikasi yang disampaikan oleh konsumen yang merasa puas dapat berupa rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik tentang perusahaan Herianto pada tahun 2008 dalam jurnal Asti dan Ayu Ningtyas pada tahun 2020. Oke, dalam kaitannya dengan peningkatan kepuasan pembelian, ada beberapa faktor yang dapat membuat konsumen tersebut menjadi lebih tertarik dengan produk perusahaan tersebut. Perusahaan harus jeli dalam mengamati perilaku konsumen yang selalu berubah-ubah supaya dapat mempertahankan dan memperlebar pangsa pasarnya tersebut. Di antaranya adalah pengamatan mengenai apa yang diinginkan konsumen dan faktor-faktor yang mendasari atau mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian di dalam kualitas pelayanan tersebut. Oke, ini udah masuk rumusan masalahnya. Yang pertama itu, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian Seven dan Seventos? Terus yang kedua itu, apakah kualitas fasilitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian Seven dan Seventos? Dan yang ketiga, apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian Seven dan Seventos? Terus yang keempat, apakah kualitas pelayanan dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian Seven dan Seventos? Semua yang ada di 4 yang saya paparkan ini, itu jawabannya iya, sungguh berpengaruh sama sekali. Oke, di sini masuk dengan tujuan penelitian. Dari yang poin yang pertama itu untuk mempengaruhi, untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian Seven dan Seventos. Terus masuk yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh kualitas fasilitas terhadap keputusan pembelian Seven dan Seventos. Poin yang ketiga untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian Seven dan Seventos, dan yang keempat untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, kualitas fasilitas dan lokasi terhadap keputusan pembelian Seven dan Seventos. Oke, kita masuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdiri dari tinjauan teori, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.
Oke, di sini ada tinjauan teorinya, yaitu yang pertama definisi pemasaran. Definisi pemasaran itu menurut Kusumah pada tahun 2011, Tejiptono pada 2008 memberikan definisi pemasaran sebagai proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuh dan mereka inginkan melalui penciptaan, pewarnaan, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lain. Oke, masuk yang poin yang kedua itu definisi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk mempengaruhi keinginan pelanggan pada tahun Tejiptono pada tahun 2007. Dan poin yang ketiga itu fasilitas. Fasilitas itu menurut Lupi Yoadi pada tahun 2008, fasilitas tersebut merupakan penampilan, kemampuan sarana, prasarana, dan keadaan lingkungan sekitarnya, dan menunjukkan eksistensi kepada eksternal yang meliputi fasilitas fisik atau gedung, perlengkapan dan peralatan, yang termasuk fasilitas dapat berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang atau uang dan ruang tempat kerja. Oke, di sini ada lokasi. Dikutip dari Iswayanti pada tahun 2010, keputusan lokasi bisnis itu merupakan salah satu keputusan bisnis yang harus dibuat secara hati-hati. Istilahnya, lokasi mengacu pada komunikasi lokasi di mana bisnis itu berada. Mars pada tahun 1999. Meskipun kesuksesan tidak hanya tergantung pada lokasi bisnis, namun faktor lokasi akan mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis. Dalam konteks ini, kesuksesan bisnis dapat bermacam-macam, tetapi pada umumnya terkait dengan ukuran objektif dan subjektif. Dawes pada tahun 1999. Oke, di sini ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian. Swasta dan Handoko pada tahun 2000. Oke, di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama itu kualitas pelayan, yang kedua itu fasilitas, dan yang ketiga lokasi. Yang di antara tiga ini sangat berpengaruh kepada keputusan pembelian. Di sini ada keputusan pembelian itu kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen. Dalam hal ini adalah kualitas pelayanan X1, fasilitas X2, lokasi X3. Terhadap fasilitas dependen, yaitu keputusan pembelian itu yaitu Y, yang dilakukan oleh konsumen. Di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Nurdin pada tahun 2011. Judul penelitiannya yaitu pengaruh akses, harga, fasilitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan maaf di situ ada salah ketik ya, tidak ada A-nya itu. Jadi dalam menggunakan jasa warnet atau studi kasusnya yaitu pada warnet Velvet Internet Cafe di Semarang. Oke, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil uji T, pengaruh akses, harga, fasilitas, pelayanan, dan promosi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan. Hubungan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fasilitas,
kualitas pelayanan, dan keputusan menggunakan jasa. Oke, di sini akan masuk bab 3 yaitu metodologi penelitian, yaitu dengan singkatan metopel. Ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama jenis penelitian, yang kedua jenis data, dan yang ketiga teknik pengumpulan data. Oke, di sini ada 3 ya. Yang pertama itu jenis penelitian, yang kedua jenis data, dan yang ketiga teknik pengelolaan data. Oke, kita masuk dengan jenis penelitian, yaitu jenis peneliti yang digunakan adalah analisis kualitatif, merupakan interpretasi data yang diperoleh dalam penelitian serta hasil pengelolaan data yang sudah dilakukan dengan memberi keterangan dan penjelasan. Kita masuk dengan jenis data, yaitu pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain. Kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman atau pustaka. Oke, masuk dengan teknik pengelolaan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik yang pertama itu kuesioner, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga itu studi pustaka. Oke, cukup sekian yang saya paparkan dari tugas mentopel saya. Apabila ada salah dalam ucapan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.